دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita kembali di rumah Allah ini, yang menandakan bahwa kita telah diberi nikmat oleh Allah panjang umur sampai detik ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan panjang umur fi khair wa tu'afihal jamil. Beberapa waktu saya tidak bisa ikut karena ada uzur, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa datang kembali. Dan yang akan kita baca pada malam ini, karena yang terakhir kita baca dulu Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, maka tentu sekarang yang kita baca fikih. Jadi kalau saya tidak ada jangan dihitung, ya jangan dihitung baca kitab. Kalau misalnya saya terakhir Syaraful Ummah, minggu depannya nggak datang, jangan dianggap datang fikih, jangan. Berarti yang dibaca nanti kalau saya datang adalah kitab fikih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa amin itu kan begitu bagus, sudah kita baca di kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang bisa menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad, umat lain gak dapat nih amin, ya. Di mana dalam salah sebuah makna hadisnya Nabi bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin, secara tidak langsung bahwa imam juga harus ngomong amin. Jadi jangan diam, bukan makmum aja. Barang siapa aminnya bersamaan dengan amin malaikat, man wafaq ta'minal malaikah, maaf, ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa aminnya itu bersama dengan aminnya malaikat, ini menunjukkan aminnya imam bersama dengan malaikat, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, dosa-dosa kecil. Tapi ini juga berarti imam jangan diam, imam juga harus ikut amin. Saya kan sudah selalu bilang bahwa kalau di daerah Jawa Barat imamnya kayak ngasih komando gitu ya. Waladhdallin rabbighfirli. Amin. Di amin makmum juga amin bareng. Berarti kalau bareng kan bareng dengan malaikat.
Jadi imam itu beramin dengan imam, malaikat aminnya itu samaan dengan aminnya imam. Jadi secara tidak langsung imam juga mengucapkan amin. Jadi bukan makmum saja. Kebanyakan kita nih biasanya waladhdallin, amin makmum aja. Dia enggak gitu amin, enggak, amin untuk kita semua yang sembahyang, ya, termasuk imamnya. Apalagi kalau dilihat dari hadis ini. Ya, taib. Yang sedang kita baca atau yang telah kita baca pada beberapa waktu yang lalu adalah tentang bagaimana si mayit diletakkan di dalam kubur. Itu sudah kita baca. Nah, sekarang fasal baru, yunbashul mayit li arba'i khisal. Digali itu mayit, dibuka kembali, digali kembali itu mayit untuk 4 masalah. Ini seolah-olah jawab, ya, seolah-olah jawab dari pertanyaan, bolehkah kubur itu digali lagi? Jawabnya boleh digali lagi untuk 4 masalah, bahkan lebih, ya. Ada masalah-masalah tertentu yang dibolehkan orang menggali kubur kembali setelah mayit itu dikubur. Tapi nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan haram hukumnya. Kalau sembarangan haram hukumnya. Kalau tanpa ada sebab yang dibetulkan oleh agama. Saya pengen tahu malaikat gimana nanyanya, gali lagi. Ngaco haram itu. Ya, nggak boleh. Ya. Aduh, saya rindu, kebetulan waktu dikubur saya nggak ketemu, buka lagi, haram hukumnya, nggak boleh, ya. Nah, sekarang mana nih yang boleh? Supaya kita paham, kerjaan kita jadi sama dengan yang diatur oleh agama. Jadi kita itu, karena kita ini ngaku orang yang beragama, agama kita agama Islam, harus ngikut aturan agama Islam. Contohnya misalnya nih, Lebaran kita apa? Idul Fitri. Lebaran kita apa? Idul Fitri. Kalau Natal, lebaran kita bukan? Bukan. Biarin, nggak apa-apa itu, bukan urusan umat Nasrani. Ada lagi apa namanya? Kalau orang Bali apa namanya? Nyepi. Biarin, itu bukan punya kita. Ya kan? Ada lagi orang Buddha, apa lagi tuh? Ada orang Buddha juga. Orang-orang Tionghoa Imlek, terserah, ya, itu urusan mereka. Lakum dinukum, udah cukup Quran ngatur nih. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau Anda mengakui Islam, Islam itu tunduk dan mengikuti. Menerima dan mengikuti itu artinya Islam. Orangnya namanya Muslim. Orang Muslim itu tunduk dan mengikuti. Siapa yang diikuti? Hukum-hukum syariat. Yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Pusatnya Al-Quran. Kedua, sabda Nabi kita Muhammad SAW dan pekerjaannya serta diamnya Nabi. Itu yang diambil hukum. Ya, kita jangan bikin hukum baru. Ya, jangan bikin hukum baru. Termasuk dalam segala hal tuh. Misalnya sekarang nih nanti ada hari raya bukan orang Islam. Harus kita mengucapkan hari raya kepada orang yang bukan Islam? Nggak perlu. Bukan urusan kita kok. Seperti juga dia nggak perlu ngucapin hari raya kepada kita. Nggak apa-apa. Misalnya kita bertetangga dengan orang Nasrani. Dia hari Natal. Ente nggak ngucapin Natal? Nggak apa-apa. Sama juga sepertinya kalau orang Islam lebaran, orang Nasrani nggak bilang selamat hari raya Idul Fitri, nggak apa-apa, itu hak dia. Itulah yang dimaksudkan dengan lakum dinukum waliyadin, jelas. Jadi jangan kebablasan niannya, apa namanya bahasa sekarang tuh? Ya, toleransi. Ada batasannya. Kalau urusan tauhid nggak bisa. Sebab itu kalau dipanjangkan jadi panjang. Menurut agama kita, menurut agama dia nggak terserah, kita nggak pernah suruh ambil pusing agama orang lain. Lakum dinukum, pegang itu saudara-saudara. Biarpun ada yang harus menghargai ini, oke, menghargai. Saya bingung saudara-saudara, apakah menghargai itu cuma dengan ucapan selamat Natal atau selamat hari raya Idul Fitri? Kan bukan. Menghargai itu menghargai kehormatan seseorang. Dihargai kehormatannya, berbicara dengan akhlak yang baik, tidak menghinanya, menghormatinya,
hidup berdampingan dengan damai. Bukan ucapan bisa diucapkan 1000 ucapan, gampang. Yang penting perbuatan ditunjukkan perbuatan yang benar. Kita disuruh oleh agama menghormati siapa saja, baik itu orang mukmin walaupun itu orang bukan mukmin. Tapi ada batasan tertentu. Kapan kita harus hormat? Sebab di dalam Al-Quran diterangkan mukminin ini saudara-saudara Muhammad walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Yang berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas bukan pukul orang, bukan langsung perang orang, hantam orang, bukan, tegas memegang hukum-hukum Allah. Kalau nggak boleh, siapapun orangnya, dimanapun dia berada. Kalau boleh, bismillah kerjakan. Begitu saudara. Jadi bentuk kehormatan itu bukan hanya dengan ucapan, justru perbuatan lebih hebat daripada ucapan. Nggak bisa bohong kita. Selamat Idul Fitri, belakang lempar pakai batu, bisa aja. Dan sebaliknya. Sesungguhnya penghormatan yang benar itu nanti akan keluar dari hati yang bersih, dari hati yang suci. Dan agama ini suci, selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik. Jadi Anda harus punya pendirian, jangan ikut-ikutan orang. Ya. Ini urusan orang-orang bukan Islam, terserah urusan dia. Saya punya jalan sendiri, ini jalan saya. Harus punya begitu. Jangan gara-gara takut diberhentiin, takut nggak digaji, takut dihina, takut dianggap rendah, ikut-ikutan melaksanakan yang mungkin Anda tidak tahu bisa jadi kufur, paling tidak haram. Mendingan daripada jadi kufur atau paling tidak haram, diam. Man somata naja, kata Nabi. Siapa yang diam, selamat. Nah, saya harus terangkan ini. Jadi Anda harus punya pendirian terhadap agama yang Anda anut. Jangan ikut campur urusan agama lain. Orang lain juga jangan ikut campur urusan kita, saudara-saudara. Begitu maksudnya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Hati-hati tuh, ya. Oh, Habib ini keras, bukan keras. Ini hukum saudara-saudara yang harus diterangkan, yang harus dijelaskan. Ya, tidak ada keras di sini, nggak ada. Tapi ini urusannya ukuran akidah, ya, kepercayaan kita, agama yang sedang kita pegang, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh sembarangan, ya. Memang kelihatan kadang-kadang masalahnya kecil, tapi kalau Anda tahu ilmunya itu besar, gitu. Ya, saya nggak mau memperpanjang masalah ini, tapi paling tidak saudara sudah paham, ya. Nggak perlu ikut-ikutan dengan orang-orang model sekarang. Sekalipun ada habaib bilang kita harus mengucapkan selamat kepada orang yang bukan muslim, nggak usah diikutin. Ada kiai yang ngomong itu, nggak usah diikutin. Nggak ada kok di dalam Al-Quran suruh begitu, nggak ada. Dan tidak haram kalau tidak mengucapkan juga, ya kan? Jadi selamat, diam aja kita, udah urusan kita sendiri. Nanti kalau Idul Fitri, minal aidin wal faizin, nah. Adapun orang di luar Islam mau bilang minal aidin wal faizin, terserah. Enggak, ya enggak apa-apa. Kok kita enggak butuh kok dengan ucapan selamat? Kenapa sih? Kalau kita enggak mengucapkan selamat jadi salah? Kan tidak. Iya kan? Tidak salah, saudara-saudara. Cuman ini ada orang-orang ketiga yang memang mau memancing di air keruh, digede-gedein. Padahal urusannya nggak ada apa-apa, saudara. Mau diaduk-aduk antara satu agama dengan agama yang lain. Ini ada orang ketiga yang mancing sengaja. Kita jangan terpancing. Kalau punya pendirian, aman. Mau ngomong apa ke ente? Anda sudah punya pegangan. 5 kali 5, 25. Nggak baca 26. Oh, udah. Kan begitu. Pasti aja. Ya. Baik hadirin. Sekarang kita teruskan kepada apa yang sedang kita baca, bahwa bolehkah mayit itu digali kembali? Jawabnya boleh, asal sebabnya dibolehkan oleh agama. Asal benar. Qala faslun, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Qala maulana Syekh Al-Rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ilmi fid darain amin. Wa huwa Syekh Salim bin Sumair hadrun fi kitabih Safinatun Najah ila an qala bima yata'allaq bil mayyit. Qala faslun yunbashul mayyitu li arba'i khisalin.
Digali mayit untuk 4 masalah bahkan lebih. Tapi ini yang terbesar yang kelihatannya, ya. Bahwasanya boleh si mayit digali kembali itu, bukan dikeluarin, digali. Dibuka lagi kuburannya, bukan diangkat keluar, bukan. Ya. Wujuban, wajib hukumnya nih. Digali nih wajib hukumnya. Kalau tadi kan saya bilang kalau sembarangan haram. Ini wajib nih kita gali. Liwujudi ihda khisali arba, kalau ada 4, salah satu dari 4 masalah ini wajib digali. Ya, taib. Wa hadza bihasabi ma dzakarhu. Ini yang disebut muallif dia. Sesuai yang dengan disebut, dia bilang 4 aja, padahal bisa lebih. Sebagian ulama mengatakan lebih dari itu. Mana contohnya katanya? Yang enggak disebut sama muallif nih boleh digali. Qala idza dufina fi ardin maghsubatin. 1, si mayit dikubur di tanah yang bukan kuburan, main ambil aja, digosok punya orang. Ada tanah kosong, main masukin aja, kubur di situ, gali lagi. Kalau orangnya nggak ridho, gali lagi, nggak boleh, haram. Ya. Yang kedua, pakai kafan boleh nyuri, nggak pakai izin dulu. Bukan nyuri, nggak pakai izin, gasab itu namanya. Ngambil aja, kebetulan ada kafan, ambil, nggak bilang dulu, Pajar punya si Fulan nih. Misalnya yang punya Fulan Said, yang punya kafan, yang meninggal Zaid, kubur Zaid, langsung dipakein, nggak bilang dulu Mas Said nih. Begitu sudah dikubur, datang Said, mana kafan saya? Dipakai Zaid, nggak ridho saya, keluarin. Boleh, gali lagi, wajib digali. Kecuali kalau dia ridho. Kecuali kalau dia ridho, lihat tuh Islam, dihargai hak orang. Makanya jangan ngajar hak asasi manusia sama orang muslim sebetulnya. Kita udah diajar luar biasa. Mayit, saudara boleh digali demi ini, demi hak asasi si Said tadi. Gali. Kecuali kalau dia ridho. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Cuman kita jangan begitu tuh, ya. Main sikat aja, nggak pakai ngomong. Contohnya mana? Keluar dari masjid, ada sendal, sikat, salah, itu nggak boleh begitu, saudara-saudara. Itu gosok juga namanya, nggak boleh main ambil pakai dulu. Kecuali kita udah tahu ini ridho nih orang balik. Paling tidak kalau kita pakai kita ngomong. Orang yang belum tahu kita minta maaf nih, saya pakai sendal ente ya, udah maaf. Tapi sebaliknya jangan begitu, pakai punya itu sendiri, ya. Baik. Jadi ini nggak disebut nih. Jadi kubur di tanah yang gasab, nggak izin dulu. Dikafankan dengan kafan yang tidak izin dulu punya orang, dan yang punya minta. Kalau nggak minta ya sudah, berarti kan ridho. Apalagi misalnya orang kafir dikubur di tanah haram, mesti digali, wajib. Ditaruh di Mekah, ditaruh di Madinah tuh kuburannya orang kafir, nggak boleh. Ya, nah, baik. Kemudian apalagi? Apabila dikhawatirkan kubur ini digali sampai binatang buas, boleh juga digali. Ini kuburan, kenapa dikubur di sini? Jangan, ini tempat binatang buas. Bakalan dikorek sama binatang buas. Boleh dipindahin. Kalau memang tagak betul, ya. Bahkan kalau dikhawatirkan dibawa banjir, itu pun yang menyebabkan boleh si mayit untuk dipindahkan. Karena saudara bahaya. Itu pernah terjadi di sini. Bukan di Tanah Abang, di sini di Condet. Kali Ciliwung kan gede, lagi naik begitu, itu mayat-mayat yang ada di tebing keluar, saudara. Ya Allah, kan ya enak. Ya, nah, itu kan boleh dipindahin. Jadi semuanya ada jalan, tapi jalannya harus sesuai dengan agama. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, itu yang tadi yang nggak disebut nih. Nah, sekarang yang disebut nih, wajib juga nih digali. Qala lil ghasli idza lam yataghayyar. Untuk dimandikan kalau belum rusak. Atau tayamum sama. Waktu dia mati mesti nggak bisa dimandikan kan, boleh ditayamum kan, ya. Nah, belum rusak nih, kebetulan nggak ditayamumin, nggak dimandiin, boleh gali untuk dilaksanakan mandi lagi. Mandi itu mayit kalau belum dimandiin, ya. Terus wali taujihi ilal qiblah. Yang kedua, ada yang tadi 4 kan. Yang kedua untuk dihadapkan ke kiblat. Bagaimana bentuknya, Bib? Ada satu mayit dikubur, ngadepnya nggak ke kiblat, ke sana, ke timur. Gali lagi. Sebab disuruhnya mau dihadapkan ke kiblat, ya.
Terus wa idza dufina ma'ahu walil mali idza dufina ma'ahu, untuk harta yang berharga terkubur bersama itu si mayit. Contohnya yang ngubur pakai cincin emas, atau pakai berlian berharga tuh, berlian ya, mas nggak boleh laki-laki ya, pakai berlian, jamrut atau apa, harga 5 miliar, misalnya ya, terkubur, beres kubur, aduh, anak punya ini ketinggalan, tadi dikubur, yakin itu benar, boleh gali, boleh gali lagi, keluarin, sebab sayang, 5 miliar ditaruh di kuburan buat apa artinya? Tapi kalau dibawa kan bisa dipakai, bisa disedekahkan, boleh dibuka. Ya, diambil itu. Yang mayitnya jangan diacak-acak, jangan. Tapi maksudnya kan digali. Belum tentu mayit yang digali kan, kuburannya kan yang digali ini. Ya, bukan mayit yang dipindahkan. Awas Anda jangan salah paham nih. Ya, belum tentu si mayit itu jadi nggak ada. Ini kuburannya saja nih, kuburnya digali oleh kita. Ya. Yang keempat, lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Ada perempuan yang sedang hamil lebih dari 6 bulan, masih hidup janinnya, karena yang nguburin itu bodoh-bodoh, dikubur padahal bayinya masih hidup. Boleh digali kalau memang ini hidup. Kalau digali ini memang bakal hidup, kata dokter, gali cepat, ini baru setengah jam, masih hidup ini anak, boleh digali. Kalau enggak memang udah mati ya nggak usah. Ya, nggak usah. Atau misalnya sebelum dikubur dokter bilang wah ini nggak mungkin hidup karena umurnya belum 6 bulan, baru 4 bulan setengah misalnya, tapi kelihatan ada kehidupan, tungguin aja. Tungguin gimana? Sampai mati. Begitu mati, kubur. Atau waktu hidupnya masih dalam sebelum dikubur, dibuka, ya dikeluarkan. Kalau memang itu memang bakal hidup, ya. Baik. Nah itulah 4 masalah yang menyebabkan boleh kubur itu digali kembali setelah ditanam mayit, setelah dikuburkan mayit, digali lagi. Ada yang berhubungan dengan mayit itu sendiri, ada yang berhubungan dengan orang lain. Tadi kalau harta kan orang lain, tapi kalau hadapkan kiblat si mayit, ya. Kalau tadi harta nggak perlu diangkat si mayit, tapi ini mayit dimandikan, diangkat, ya. Kemudian janin tadi ya di operasi mungkin diangkat. Kalau memang bisa di dalam kubur, bismillah. Ya. Apalagi tadi hadap kiblat, ya mayit jadi diangkat tapi tidak dikeluarkan, hanya dipindahkan saja untuk sesuai menghadap kiblat. Jelas hadirin? Kita lihat lagi sekarang kata syarih bagaimana. Ya, supaya lebih jelas. Al-ma'na annahu yunbashul mayyit minal qabri wujuban. Digali lagi si mayit dari kubur secara hukumnya wajib. Pertama, untuk dimandikan idza dufina bila ghuslin. Apabila si mayit tadi dikubur belum dimandiin, dengan catatan belum rusak. Demikian pula tayamum. Misalnya tuh mayit nggak bisa dimandiin waktu hidupnya tuh, waktu mati nggak bisa dimandiin karena bekas kebakar misalnya, kan nggak dimandiin. Atau kalau dimandiin bakal keluar tuh badan-badannya, ya daging-dagingnya. Tayamum kan saya, ini nggak ditayamum, langsung digali lagi. Kalau belum hancur benar, tayamum kan. Kalau belum hancur benar, dimandikan. Dengan catatan boleh digali itu untuk dimandikan kalau belum rusak. Jadi bisa dengan pengalaman, bisa memang digali, dilihat. Kalau udah hancur benar mau dimandiin gimana? Tulangnya udah berpisah, dagingnya udah berpisah, mau dimandiin, mandiin apanya? Bukan dimandiin, disiram itu namanya. Ya, kan cara mandiin ada sendiri nih, tanyain apa aja nih. Ada cara sendiri mandikan. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang boleh dibolehkan digali lagi kubur. Qala wa anhu yunbashu aidan li tawjihi idal qiblah idza dufina ghairu muwajihin laha. Ya. Ghairu muwajihin laha idza lam yataghayyar aidan. Demikian pula kalau si mayit salah ngubur, mestinya di hadapan kiblat malahan ngebelakangin kiblat. Sekali lagi, tadi salah tuh. Kebetulan yang hadir nggak pada ngerti. Ada salah seorang anak musingan hati, apa ini kan? Karena anak kecil nggak dihargain. Dia ngadu sama satu ulama, betul. Kembali, gali, hadapkan ke kiblat. Urusan ngadep kiblat, saudara ya. Kadang-kadang orang
nggak bisa ngadep kiblat gara-gara amal. Bukan gara-gara nguburin, bukan. Kadang-kadang orang mati nggak ngadep kiblat bukan karena salah nguburin, amal si itu orang. Pernah terjadi kejadian, ya, kalau nggak salah di negeri haram malahan dikuburkan ini mayit, balik. Setiap di hadapan kiblat, balik sendiri itu mayit. Nggak belakang kiblat, kuburin, balikin lagi, balik lagi. Padahal nggak ada yang balikin, balik sendiri. Kan aneh. Ini kejadian dilihat orang, dilihat orang tuh. Diperiksa. Ternyata ini orang selama hidupnya di Mekah, di Masjidil Haram, nggak pernah ke Masjidil Haram dan nggak pernah sholat. Waktu mati nggak bisa ngadep kiblat. Waktu mati balik lagi, akhirnya dikubur. Mau bilang apa? Ini kejadian karamah ditunjukkan oleh Allah SWT. Di hadapan kiblat balik, di hadapan kiblat balik. Sudah dikubur dengan tidak menghadap kiblat. Urusannya dengan Allah tuh. Satu tuh. Ada lagi orang Muslim juga. Dia masuk ke agama lain. Murtad. Keluarganya nggak tahu ini orang murtad. Dengan izin Allah, nanti waktu dimandiin begini. Diginiin lagi, gini lagi. Diginiin lagi. Nggak lama datang orang dari pemuka di agama lain. Kalau ini orang sudah masuk ke agama kita. Tinggal menangis saja keluarnya, bawa sudah. Itu Allah tunjukkan begitu. Tapi saya mau ambil lagi contoh yang lain. Kalau memang dia mukmin nih. Kejadiannya di mana? Di Kalibata. Kebetulan itu orang yang haji suka hadir di majelis saya di Kalibata. Satu kali kan pintu Kalibata luar biasa tuh, kereta api ketabrak ini orang di pas api. Ketabrak, dibawa ke pinggir, belum meninggal. Kebetulan itu Habib Umar namanya, yang udah lihat. Syahadat orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Buka, cariin alamat di mana nih orang. Dibuka, kartu penduduknya bukan Islam. Kartu penduduknya agama tertentu. Saya nggak mau nyebut agama lainnya, pokoknya agama bukan Islam. Ya, agamanya tertutup, tertulis agamanya bukan Islam. Tapi ketika meninggal dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Loh, kenapa begini? Mungkin dia nulis agama lain karena orang kerja. Sekarang kan ada orang kerja kalau Islam nggak boleh masuk. Kalau orang kerja Islam gajinya dikurangin. Kalau orang kerja pakai jilbab dikeluarkan atau dikurang gaji, kan ada yang begitu. Nah, mungkin dia begitu. Kalau balikan dari yang tadi, kalau yang tadi memang kufur nggak ketahuan, kalau ini mukmin ngumpetin keislamannya. Tapi tetap saja Allah buktikan. Kalau tadi keluar begini, ini dia syahadat malahan. Sementara kartu penduduknya dia bukan orang Islam. Dikuburnya secara Islam, orang Islam tidak mengatakan syahadat. Nggak mungkin kalau bukan orang Islam bisa syahadat. Itu ucapan syahadat kalau orangnya bukan mukmin nggak bisa dipaksakan. Walaupun dia ngapalin, kalau dia nggak mukmin nggak bisa. Ya, baik. Nah, itu jadi yang pertama, ya. Kalau belum dimandikan, yang kedua untuk dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya, gala wa hadhihi qad aslah tsani min al-khisal allati yunbashu lahal mayit. Kemudian yang seterusnya wa anna yunbashul mayyit aidan lil mali idza dufina ma'ahu wa in qalla sawa'an kana min tirkatihi aw li ghairihi wa in lam yatlubhu ma lam yusamih. Tuh lebih jelas lagi ini. Boleh digali itu mayit. Ada harta yang tertinggal di dalam, baik itu warisan kan untuk keluarganya. Buat apa ditaruh di kubur? Bang John nanya, Bib, orang kadang-kadang suka pakai gigi apa? Emas. Berharga tuh gigi emas tuh. Tapi, sampai ke tapi, tega Anda tuh mayit masih dalam sakit, dalam sakaratul maut kita cabut-cabutin emasnya, walaupun boleh. Hah?
Jangan. Walaupun itu merupakan warisan, hendaklah pewaris semua memaafkan, meridhokan, biar dibawa itu emas, nggak apa-apa. Yang penting emas barang, bukan emas orang. Mati kalau emas barang, ya kan? Yang penting emas barang. Kalau emas jangan dikubur orang, ya. Ya. Nah, itu kita maafkan, ya. Nah, sekalipun mungkin nilainya tidak begitu banyak, tapi karena di sini juga wa in galla, sekalipun sedikit. Kalau itu harta memang ada harganya, walaupun sedikit, tetap harus digali, boleh, wajib. Selama yang punya tidak memaafkan. Jadi baik punya pewaris, kalau tidak memaafkan gali, orang lain apalagi, kecuali dia memaafkan. Oh udah nggak apa-apa dah, saya halal nggak apa-apa. Apa yang ketinggalan Pak? Itu saya punya cincin. Cincin apa? Delima merah. Berapa harganya? Murah, cuma 2,5 miliar. Ya nggak apa-apa kalau dia rela, nggak apa-apa. Iya memang kalau harganya 2,5 miliar, yang lain rela, iya. Malam-malam tukang gali kubur gali itu saudara-saudara. Ini 2,5 miliar. Iya. Jadi jangan pakai ngomong harganya berapa. Ya sudah, saya maafkan, udah, ya. Jadi saya anjurkan kalau memang ada yang terbawa, ada yang tertinggal, selama itu tidak mengharuskan untuk diambil, kita maafkan dan kita tinggalkan. Tentu itu ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berbuat baik kepada orang, memudahkan orang. Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Itu kan dipersulit kalau mesti diganti lagi. Enggak usah. Mudahin aja, enggak apa-apa. Bismillah. Ya. Jelas hadirin sampai di sini? Ada pertanyaan? Waktu disemayamkan itu hukumnya wajib gak menghadap kiblat waktu mayat disemayamkan di rumah? Sunnah kita hadapkan kiblat, ya, dihadapkan ke kiblat. Kalau ada yang diingatin nggak dilakuin. Ya biarin, terserah dia, ya. Nah, jadi mayit itu walaupun belum dikebumikan, hendaklah kita hadapkan ke kiblat. Ya, ini kakinya menghadap kiblat, ya. Terus jangan ditaruh di bantal yang empuk, jangan, kan saya udah jelaskan. Ya, kalau perlu taruh di bawah, kalau di bawah ya mesti ada tatakan, yang paling bagus ditaruh di balai. Terus balainya, kaki-kakinya dikasih apa? Garam, air, supaya apa? Enggak disemutin, ya. Ditutup dengan kain yang bisa menutup semua, ya. Mukanya yang bisa dibuka, jangan terus-terusan dibuka, ya. Kemudian apa namanya? Ini kalau memang dia mulutnya agak ini, dikasih tali, dirapatkan tangannya. Itu sudah liwat tuh, ya. Udah liwat itu. Jadi hadapkan ke kiblat, ya. Sekalipun belum dimandikan, sekalipun belum diapa-apain, udah begitu selesai meninggal, yang bisa sudah selesai, bajunya, ya. Biasanya kan ditaliin dulu. Kalau ada beres meninggal ketahuan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gunting dah tuh, bajunya kan kesian kalau diangkat-angkat, ya kan? Gunting bajunya, kaosnya gunting, cari pakai sorban misalnya, satu atau kain panjang, ya. Ambil minyak, kalau ada minyak zaitun, nggak ada minyak kelapa nggak apa-apa, gini-giniin tangannya, satu ini kakinya, supaya apa? Lemes waktu dimandiin, ya. Tapi ada orang yang nggak pakai gitu, tetap lemes badannya, ada yang begitu. Cuman jangan berarti, wah kalau jeger, kalau kaku ini ahli jahanam, bukan. Bau ini ahli jahanam, bukan. Memang manusia begitu keadaannya. Keistimewaan aja, kalau tidak bau, kalau tidak jeger itu keistimewaan buat dia. Ya, jadi kita jangan suka menganggap ini mayit terus jadi jelek, jangan, ya. Terus dirapihin deh tuh. Kalau matanya terbuka juga dirapihin supaya nutup, ya. Biasanya kalau mata-mata terbuka tuh saya ingatkan, bapak dia punya keberatan. Ada anaknya yang sedang sakit atau anaknya kurang diurusin, anaknya yang susah. Kepikiran sama dia, tuh biasanya matanya terbuka. Ya, anak lihat sendiri itu, saya di keluarga saya ada yang begitu. Ya. Kebetulan bukan keluarga, dia pembantu tapi udah kayak keluarga di rumah mertua saya dulu. Punya anak satu perempuan. Rupanya dia berat nih, anaknya belum nikah. Waktu meninggal matanya masih terbuka. Diajak ngomong, "Fulan, nggak usah berat-berat, nggak usah diberatin oleh saya yang bakal ngurus dia semuanya. Jangan khawatir. Bismillah ente berangkat." Merem saudara, merem langsung. Yang sebelumnya juga baru-baru ini
masih hubungan kerabat saya. Begitu juga diajak ngomong bisa. Nah kalau nggak bisa kata ulama memang suruh tarik sambil bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jempolnya, ya sambil kita usap-usap, ya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa juga ya sudah, nggak apa-apa, nanti ditutup aja sama kain. Ya kalau memang nggak bisa juga ya tutup sama kain. Jangan terus berangkat ke rumah sakit, tolong jahitin matanya. Jangan, ya nggak perlu, ya. Iya. Nah, jadi itu ditutup pakai kain biasanya. Cuman emang serem ya kalau mayat itu melek itu serem, ya. Walaupun padahal nggak apa-apa, ya. Nah, mayat ini yang gimana? Iya melek, dan usaha dengan cara yang bersifat sama tarik apa? Ketika begitu juga. Nah ini satu mata tertutup. Saya gunting tensot lah. Nah, kan makram. Bolehnya atau pakai? Mestinya jangan pakai tenfoplas. Pakai kain apa? Pakai ini aja kapas. Pakai kapas ya ditutupkan. Iya, nggak bisa dipaksa, nggak boleh, itu menyiksa mayit. Dari medis itu dokteran gitu. Baik, dokter kita Islam lain, kita ada hukumnya sendiri. Ya. Ditutup aja biasanya. Ya. Sama kapas aja. Iya, sama kapas aja gitu ditutup. Ya. Nah, atau apa namanya, sama kain kasa yang ada buat jenazah, Bismillah ditutup itu aja, nggak usah dirapetin di. Jangan, ya. Nggak boleh kesian gitu. Ya. Kapas aja ya. Ke atas aja udah ya. Gala, nah ini harta ini dengan catatan nggak ditelan. Ya kalau udah ditelan ya nggak diurusin sudah. Kalau ditelan nggak usah harus di black lagi. Misalnya ada cincin dia telan misalnya, yang nggak usah di black lagi saudara-saudara. Dan seperti yang saya katakan tadi, lebih baik kita yang hidup menghalalkan, meridhokan. Kesian si mayit gitu ya. Qala amma idza ibtala'ahu fa in kana lahu lam yunbash mutlaqan aw li ghairihi fa kadzalika ma lam yatlubhu. Kalau mau ditelan enggak usah dipermasalahkan, apalagi punya dia, ya, walaupun mungkin ada warisan. Kalau punya orang lain bagaimana? Kalau memang ditelan, kalau orangnya enggak ngomong lagi, ya sudah, udah ditelan Pak itu. Ya sudah. Tapi kalau dia tetap maksa, tetap saudara. Kalau itu punya hak orang, suruh di black, diambil, kembalikan kepada orang. Lihat tuh Islam menjaga hak orang lain. Sudah mati saudara, ya. Itu bukan tidak ada kemanusiaan, betapa keadilan di dalam Islam ditegakkan. Punya orang. Jangan ente memang salah, tetap salah hidup, waktu hidup salah, mati juga tetap salah. Sehingga bisa dilaksanakan seperti itu, ya. Enggak dibedakan hukum Allah SWT itu, ya keadilannya. Baik. Kemudian fakadzalik wa hadhihi al-khaslah ats-tsalitsah, yang ketiga itu ya. Wa minal khisal allati lahal mayyit. Wa annahu yunbashu idza kana imra'atun dufinat wa fi batniha janin hayy. Demikian pula seorang perempuan dikuburkan di dalam perutnya ada jabang bayi yang hidup. Enggak tahu nih yang kubur nih. Ini umur udah 7 bulan hidup kan? Hidup. Nah, ini yang keempat nih, mesti diangkat tuh mayit. Tapi bagusnya bagaimana? Dengan catatan ada orang yang berpengalaman. Oh ini udah berapa lama? Udah sekian. Oh nggak mungkin, udah nggak usah digali. Ya, ini kalau memang mesti memungkinkan dia hidup. Itu ada orang ahlinya sendiri. Wa fi hadhil akhiran, yang keempat nih soal perempuan. In amkana baqa'u hayatihi ba'da syaqi batnil bi an yakuna lahu 6 ashhur au aktsar, dengan catatan digali lagi nih kalau ada perempuan hamil dikubur, anak yang di dalam kandungannya lebih dari 6 bulan dan dia gini hidup. Bagaimana caranya? Yang paling baik jangan langsung dioperasi, jangan langsung dibelek. Dilihat dulu waktu dia mati ini ada gerakan gak nih? Oh hidup nih, umurnya udah 6 bulan lebih, ya kan? Udah 6 bulan lebih. Tapi dokter bilang ini nggak bakal bertahan lama, biarin aja dulu. Dan misalnya dibiarin berapa lama gitu, meninggal, ya sudah, nggak usah digali lagi, kubur.
Tapi kalau yakin ini tetap hidup, dokter yang tahu tuh, ahli-ahlinya, black, angkat, rapihin lagi, bayi selamat, ibunya dikuburkan. Yang banyak terjadi kalau ibunya mati, biasanya anaknya mati. Banyak. Tapi ada yang hidup ya, ada yang hidup. Ya, ada yang hidup. Katanya pernah terjadi, ini karamah ya, pernah terjadi itu. Jadi ibu ini hamil, bagaimana masalahnya nggak ketahuan, dikubur. Akhirnya ada orang yang mendengar ada tangisan bayi di dalam kubur. Nah, ada yang mendengar orang ada tangisan bayi di dalam kubur. Rame orang ini, gimana nih? Ayo gali. Digali itu bayi lagi apa? Lagi nyusu ibunya di dalam kuburnya, hidup. Ini kan kehebatan Allah SWT ya. Ini kan karamahnya Allah SWT. Digali itu lagi nyusu ibunya, selamat diangkat, hidup. Wah Bib, gimana ini? Nggak mungkin loh. Kok nggak mungkin? Ada yang seperti itu nggak di Quran? Ada lebih dari itu. Ashabul Kahfi berapa ratus tahun tidur berapa ratus tahun nggak mati. Mestinya kan orang kalau tidur lama gitu terus mati biasanya. Nggak makan, nggak minum kan mati, tidur nggak mungkin. 300 sekian ratus tahun, 300 tahun lebih hidup. Allah SWT punya kuasa. Allah bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, mengadakan yang tidak ada, mentiadakan yang ada. Itu Allah SWT. Kita nggak usah aneh. Baik mudah itu buat Allah. Kalau buat ente susah, jangan ikut campur ya. Gampang, nggak percaya. Ini Allah kok yang punya kerjaan itu ya. Ada lagi namanya Ibnul Mayyit. Ini lebih aneh lagi. Jadi ulama lagi, bapaknya ulama besar, orang baik, meninggal. Waktu meninggal, maaf, alatnya itu ereksi, berdiri. Bingung orang, ini bagaimana nih? Mayit udah meninggal, tapi keadaan alatnya ereksi. Bingung. Rapat ulama, gimana nih? Udah, suruh ditidurin oleh istrinya. Tidurin oleh istrinya. Ditidurin oleh istrinya seperti orang biasa, kumpul, selesai, ada sperma yang keluar, mati, dia punya ereksi, selesai. Hamil nih ibunya, hamil ibunya, keluar anak, jadi ulama besar, namanya Ibnul Mayyit, anak mayit, karena dia lahir dari bapaknya yang sudah mayit. Oh, nggak aneh di sisi Allah SWT ya. Loh kok itu boleh mayit gitu kan, orang yang hidup. Ketahuilah saudara, kematian tidak menyebabkan perceraian. Bapak istrinya mati, masih kawin, istri kita, insya Allah nanti di surga istri kita lagi ya. Kalau nggak salah tuh satu laki-laki nanti di akhirat istrinya minimalnya, istri langsung nih 2, punya istri 2. Ibu-ibu jangan bingung, jangan cemburu. Di surga nggak ada cemburu, nggak pernah ada cemburu, senang terus. Kalau di surga ada cemburu, nggak enak pada surga. Surga tuh nikmat terus, ya. Jangankan 2 misalnya 10, nggak ada, nggak masalah, nggak ada cemburu di surga itu. Itu yang istrinya langsung 2 tuh, ya. Menurut sebagian ulama begitu. Nanti yang lain lagi, ya, bidadari, lain lagi tuh. Dan di surga tidak ada cemburu. Kalau ada cemburu susah, senang terus di surga itu. Cinta terus, si suami cinta sama istri, istrinya juga sama cinta sama suami. Nggak ada pikiran, oh dia kesana, dia gilir, nggak ada pikiran begitu. Ya. Yang saya perlu tekankan bahwa kematian tidak menyebabkan perceraian. Tetap itu istri kita, cuma hukumnya lain. Sudah nggak ada di dunia ya, nggak jadi menyebabkan nggak boleh nikah lagi karena ada ini. Hitung 1, nggak dihitung, sudah nggak ada. Ya. Udah isya belum? 4 menit lagi. Ayo. Baik. Jadi itulah hadirin hal-hal yang mana seorang mayit boleh digali lagi kuburnya untuk kepentingan si mayit itu sendiri atau tadi dalam hal ketinggalan harta orang lain ya, atau kesalahan cara penguburannya ya. Selanjutnya panjang masalahnya, kalau diteruskan panjangan saudara-saudara. Kalau kain kafan sama dinding hari itu yang nyumbang non muslim punya halal Pak, haram.
Kalau yang nyumbang non muslim halal aja Pak. Cuman aduh rendah amat sih. Kemana orang-orang Islam orang kayanya? Anda boleh nolak. Misalnya ada orang non muslim ngasihkan kafan, Anda boleh nolak. Kalau nggak mau ya itu hak Anda. Kalau Anda terima terserah. Tapi kok hina amat sih? Orang Islam mana? Sampai ada orang Islam meninggal nggak punya apa namanya kafan. Keterlaluan saudara. Ya, ada apa yang begitu Pak? Ada nggak? Karena di tempat saya, kerjaan saya itu kalau misalnya orang meninggal, kan kerja non muslim, terus nyumbang kain kafan sama papan. Nggak masalah. Tapi kalau memang ada, ya kita terima kasih banyak. Nanti kalau kita perlu, saya minta tolak dengan baik. Atau dipakai ente kalau ente punya, pakai punya kita aja. Kenapa pakai punya dari orang kafir? Karena boleh, selama kita tidak meminta, bukan barang yang haram, orang beri, nggak masalah. Kita boleh menerima. Kayak masjid, ngapain nerima dari orang kafir? Mana orang Islam? Dia boleh saja nyumbang, selama memang uangnya benar halal, bismillah. Tapi kita malu dong saudara-saudara. Masa membangun rumah ibadat kita dari orang yang bukan agama kita? Hah? Malu. Atau kita tuh di jalan-jalan berhentiin bus, berhentiin mobil untuk bangun masjid. Emang ini dipaksa bangun masjid? Hah? Kan enggak, kalau ente nggak mampu nggak usah, yang masjid yang ada aja. Atau kita gotong royong, kan bikin malu itu. Kan yang lewat di jalan itu kan bukan muslimin semua, malu. Anda mau tanya, ada gereja atau tapekong yang minta sumbangan di jalan nggak? Turutin dong, itu kan baik walaupun mereka bukan agama kita. Nggak ada yang minta-minta di jalan. Ada atau pekong minta-minta? Nggak ada. Gereja minta-minta di jalan untuk bangun gereja, ada nggak? Nggak ada. Kenapa Anda nggak? Itu kan baik, boleh turutin biar orang kafir juga. Itu perbuatan baik, memuliakan agamanya. Dan kadang-kadang yang minta-minta juga ruwet saudara. Ya, kalau gede aja duitnya, nggak masuk ke kaleng, masuk ke kantong. Loh, bukan orang lain, Anda lihat sendiri. Anda lihat sendiri itu. Anda kebetulan saya yang ngasih 100. Saya liatin, dia lihat sana, lihat sini, dikantongin duitnya. Padahal dia dapat duit itu boleh menerima duit, boleh karena dia capek kan, boleh sekian persen, dia 20%, 10% yang ambil, bismillah nggak masalah, ya kan? Tapi yang enak yang ikhlas karena Allah. Ayo begitu, apalagi terus sampai ada masjid 12 tahun minta-minta kemana duitnya? Kelamaan, banyak kan? Banyak nih sekarang ada satu tempat kan, dari Allah udah berapa puluh tahun, udah lebih dari 10 tahun saya lihat masih terus ada minta. Masa nggak jadi itu masjid? Ya, jangan bikin malu itu. Ya. Kita aja. Kafan, hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan lebih baik dari kita sendiri. Walaupun kalau ada rampok lewat, bismillah nggak masalah. Selama itu dari yang benar, yang halal, bukan dari rampokan kita lihat atau barang yang haram, jangan terima. Tapi lebih mulia, lebih gengsi dari kita sendiri, saudara-saudara. Dan boleh menolak ya, orang dikasih itu kalau dia nggak mau boleh, terima kasih saya ada, nggak apa-apa, bisa begitu, ya. Nggak enak rasanya, ya, nggak enak. Kalau memang kita nggak enak, dia mungkin perasaannya nggak enak, kita terima aja, tapi kita jangan pakai yang punya kita. Ya, itu bisa dikasihkan lagi, dijual, dibalikan kepada orang yang membutuhkan makan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya jelaskan di sini bermanfaat buat kita, ya, bisa digunakan dalam hal memperbaiki ibadah kita. Kurang lebih saya mohon maaf, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.